Halo, selamat datang pada minggu ke-8 Praktikum Unggulan Universitas Gunadarma. Nah, di minggu ini Anda akan mencoba mengulang kembali materi praktikum yang telah Anda lakukan di minggu lalu pada dataset yang berbeda. Gitu. Nah, di sini Anda akan menggunakan dataset beton atau konkrit yang berisi informasi mengenai komposisi beton, kemudian pengaruh waktu, dan juga hasil kekuatan akhir dari beton tersebut. Nah, dataset ini berisi 1030 data dengan total jumlah 9 fitur yang bisa kita gunakan. Nah, permasalahan yang akan kita selesaikan masih dalam permasalahan klasifikasi yang bertipe supervised gitu ya. Dan algoritma yang digunakan menggunakan algoritma k-nearest neighbors. Nah, di sini nanti akan Anda coba satu persatu, kemudian silakan baca, silakan simak. Kemudian di akhir materi, di akhir notebook, Anda bisa temukan instruksi dari tugas yang harus Anda lakukan. Jadi untuk di minggu ini Anda diminta untuk membuat sebuah laporan. Selain menjalankan kode yang sudah diberikan, Anda diminta untuk membuat sebuah laporan akhir yang menjelaskan tahapan-tahapan serta penjelasan dari setiap tahapan yang Anda lakukan pada praktikum ini, dan menyertakan jawaban dari 5 pertanyaan berikut untuk jurusan teknik mesin, teknik industri, dan agroteknologi pada Fakultas Teknik Informasi, dan 6 pertanyaan pada Fakultas Fikti dan FTI. Nah, jadi untuk pertanyaan 1-5 ini dan pertanyaan 2-6 untuk Fakultas Fikti dan FTI kurang lebih sama, di mana Anda diminta untuk menjelaskan hasil diagram heatmap yang Anda buat. Nah, pertanyaan ini berelasi dengan diagram yang Anda hasilkan di sini. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa ada kotak-kotak yang berwarna merah, hijau, dan juga kuning gitu ya. Nah, silakan Anda jelaskan yang berwarna merah ini, yang berwarna merah gelap. Kemudian ya kalau yang sudah sedikit oranye pun boleh dijelaskan gitu ya. Kemudian jelaskan arti warna merah ini serta pasangan variabel apa yang memiliki nilai merah tersebut gitu ya. Nah, untuk dapat menjelaskan ini Anda bisa mengulang kembali penjelasan mengenai Pearson korelasi atau koefisien korelasi Pearson yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, di mana Anda diminta untuk mengganti nilai test set menjadi nilai 0,3, 0,2, dan 0,1. Nah, pertanyaan ini berelasi pada line kode yang berikut gitu ya. Dimana di sini untuk pada notebook yang sebelumnya yang di sini yang Anda presentasikan, yang akan Anda jalankan itu test setnya bernilai 0,4 gitu ya. Dimana nilai ini merepresentasikan berapa perbandingan nilai test set dan training set yang Anda gunakan gitu ya. Di sini di awal ketika Anda membangun atau menjalankan notebook ini, kita men-setnya menjadi 0,4, di mana kita membagi 60% dari data menjadi data training dan 40%-nya menjadi data testing. Jadi bayangkan misalnya Anda punya 1000 data, maka 600 datanya akan dipisahkan dan dijadikan sebagai data training, serta 400-nya nanti akan Anda gunakan untuk data testing. Dan di sini nanti Anda diminta untuk mencoba mengganti-ganti nilai ini dan menjalankannya untuk mendapatkan hasil yang model yang berbeda gitu ya. Nah, jangan lupa ketika Anda mengganti, misalnya di sini Anda ganti 0,3, jangan lupa line tersebut di run, kemudian Anda line ini juga dan line di bawahnya juga untuk di run gitu ya. Karena ketika di sini sebenarnya Anda sudah mulai melakukan persiapan terhadap pembangunan model gitu ya. Jadi kalau Anda ganti misalnya di sini ganti 0,3, maka Anda save, Anda run, kemudian di bawahnya Anda run, bagian sini juga Anda run, bagian sini Anda run, dan bagian sini juga Anda run gitu ya. Untuk menjawab kenapa itu perlu dilakukan, untuk menjawab pertanyaan poin ke-3 dan ke-4 gitu ya.
Setelah 0,3 Anda dapatkan hasilnya, kemudian Anda ganti lagi nilainya jadi 0,2, kemudian Anda run ulang untuk untuk keseluruhan tahapan ke bawahnya, dan Anda catat lagi, dan kemudian Anda simpulkan. Nah, untuk di nomor kelima, di sini Anda diminta untuk menjelaskan presisi dan recall dari masing-masing model yang Anda bangun, gitu ya. Jadi untuk pertama kali ketika Anda jalankan notebook ini, Anda menjalankan nilai 0,4 gitu ya, di mana Anda membagi dataset menjadi 60 menjadi 40. Nah, itu model pertama. Model kedua, Anda bagi datasetnya menjadi 70-30, karena di sini testsetnya 0,3, sorry. Kemudian model ketiga, di mana Anda memiliki training setnya 80%, testing setnya 20%, dan 0,1 di mana 90% datanya Anda gunakan sebagai training set dan 10%-nya Anda gunakan sebagai testing set gitu. Nah, di sini jadi total Anda memiliki 4 model, dan silahkan jelaskan hasil presisi dan recall dari masing-masing model yang ada. Jadi ada total 4 penjelasan untuk presisi dan recall. Gitu. Nah, khusus untuk Fakultas Fikti dan FTI, pada notebook ini, contoh notebook yang Anda akan jalankan pertama kali, di situ Anda menggunakan fitur atau kolom strength sebagai target kelas gitu, atau kelas yang mau diprediksi. Nah, khusus Anda harus membangun atau menjalankan kodenya dari awal, karena Anda berbeda dengan fakultas jurusan lain. Anda harus menggunakan fitur semen sebagai fitur target. Jadi Anda harus menyesuaikan terlebih dahulu fitur semen ini menjadi kelas targetnya, di mana nilai data yang bernilai lebih besar daripada 281, Anda akan ubah nilai data tersebut menjadi kelas 1 atau jadi nilai 1, dan data yang bernilai kurang dari 281 menjadi nilai 0. Kemudian baru Anda bisa membangun modelnya, yaitu model pertama yang training dan testsetnya 0,4 gitu ya. Nilai testsetnya 0,4, kemudian 0,3, 0,2, dan 0,1. Jadi saya harapkan semoga penjelasan instruksi tugas ini cukup jelas. Selamat mengerjakan praktikum dan good luck.